sebuah gerakan intelijen, Prof. Jadi kalau Habib khotbah di mimbar gereja, pendeta Marcel khotbah di mimbar masjid. Kali aja kita minoritas jadi mayoritas, Prof. Menyangkal logika saya. Artinya jodoh memang nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana mau ketemu di mana itu? Ada satu peristiwa intrik yang menjadi semakin nyata ketika di bulan puasa ada seorang pendeta yang mengatakan soal agama kita toleran deh, tapi soal takjil kita duluan. Dan akhirnya menjadi ramai. Selamat datang Pendeta Marcel di Cafe Berisi. Wow, Prof. Renald. Terima kasih luar biasa ini, pendeta muda, ramai, dan kemudian Anda sekarang masuk di berbagai acara dan berbicara tentang lintas iman. Puji Tuhan. Ya sengaja atau tidak sengaja ini tidak jelas. Sama sekali nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Sama sekali ya. tidak disengaja. Ya. Justru kagetnya luar biasa, Prof. Ya. Itu hanya karena statement Anda. Ada kasih contoh soal takjil itu, word takjil. Ya, betul. Ya. Mewartakan Injil. Jadi mewartakan Injil itu baru beberapa hari terakhir ini. Jadi memang awalnya tentang war takjil karena memang kan sebenarnya sudah dimulai. Sebenarnya dulunya bukan war takjil. Dulunya masih sebuah gerakan intelijen, Prof. Oh, gerakan intelijen. Ini sebuah gerakan intelijen. Jadi memang sejak semula matanya sampai begini nih kelihatannya. Sudah tajam ini. Matanya tajam. Karena ini hal yang serius. Jadi bagian ini tolong di-blur ya wajah saya, Prof. Soal intelijen. Iya, jadi memang sudah gerakan yang sudah lama kita sudah kita gerakan di mana setiap bulan suci Ramadan itu kita akan berburu takjil di menit-menit awal sebelum mereka mulai mencari takjil jam 2 jam 3 di saat mereka masih lemes-lemesnya. Iya, orang kita yang udah bergerak muslim duluan. sedang berpuasa, sedang lemes-lemesnya. Iya, betul. Karena itulah kesempatan yang paling pas. Karena mereka kan belum bisa karena harus nunggu mendekat dengan jam buka puasa supaya tidak tergoda untuk cepat memakan takjil itu tadi. Nah, kita kan bebas, Prof. Jadi makanya kita punya waktu yang lebih cepat daripada mereka. Memang dikomplain kemarin, Prof. Saya dikomplain sama Habib Jafar. Dikomplain karena? Kok curang mainnya? Kenapa datang lebih awal? Saya bilang, ya itulah keuntungan kita. Ketika mereka sedang lemas, Anda masuk. Betul. Makanya saya tawarkan, gimana? Mau join sama kita? Kan artinya nggak puasa dong? Iya, kan jarang-jarang kan. Habib Kristen itu kan 2 kata lucu, Prof. Dan akhirnya Anda mengatakan akan menciptakan satu keadaan di mana di ibadah Kristen itu yang Anda pimpin, khotbahnya diberikan oleh seorang Habib. Nah, itu berawal sebenarnya, Prof. Dari ancaman-ancaman netizen, Prof. Jadi katanya begini, karena war takjil sudah hampir kita menangkan, jadi mereka mau membalas ya terang Anda menang, Anda dalam keadaan tidak puasa. Itulah keuntungan Anda punya kita, tenaga. Betul. Makanya karena mereka merasa sudah mau kalah dalam hal itu, mereka punya 2 hal yang akan mereka lakukan. Yang pertama, memborong habis telur-telur Paskah, Prof. Supaya kita pakai Kinder Joy. Kinder Joy. Oh iya, nggak apa-apa ngomong merek ya. Saya pikir kalau di sini nggak boleh ngomong brand ya. Soalnya kalau di Amerika itu telur itu dianggap merepotkan. Sehingga terbiasa memang kalau berburu telur Paskah, anak-anak itu memang pakai yang plastik itu dibuka. Dan di dalamnya macam-macam, ada coklat, yang payung dan sebagainya begitu ya. Jadi ya bentuknya saja telur. Berarti hanya di Indonesia yang totalitas sekali ya, Prof ya. Kadang-kadang ada ayamnya lagi dalam, Prof ya. Nah, makanya karena itu jadi telur Anda akan dibalas, telurnya akan di telur Paskah ini. Betul. Dan yang kedua adalah pendeta-pendetanya mau diculik supaya yang khotbah di mimbar gereja katanya Habib, itu Habib yang ngomong. Tapi saya bilang ke Habib, saya pikir-pikir sih boleh juga. Jadi kalau Habib khotbah di mimbar gereja, ada kemungkinan pendeta Marcel khotbah di mimbar masjid. Dan kalau misalnya terjadi pertukaran pemain, Prof, terus terjadi pertukaran anggota, kita menang banyak, Prof. Kali aja kita minoritas jadi mayoritas, Prof. Hati-hati bicara, Marcel. Iya. Nggak apa-apa, di sini aman kok. karena iman itu bukan soal menang-menangan, betul. Itu adalah soal adu kebaikan. Saya kira gitu ya, adu kebaikan ya. Betul. Jadi itu. Tapi baiklah, Anda mengatakan soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan, sehingga akhirnya kemudian itu meledak, begitu ya.
Tapi di lain pihak itu kan juga menguntungkan juga sebetulnya bagi masyarakat yang saya melihat banyak masyarakat yang jual makanan tidak bisa jualan karena mereka juga merasa risih ya. Walaupun tidak ada larangan gitu, tapi mereka juga risih jual makanan atau mereka juga harus bangun lebih pagi, mereka memasak untuk sahur dan kemudian setelah itu mereka tertidur atau mereka istirahat dan di bulan puasa di rumah berdoa dan sebagainya, tidak bisa berjualan, tidak punya pendapatan. Tapi ketika sore hari ramai sekali, termasuk di dekat rumah saya itu ramai sekali orang menjual takjil dan orang keluar dan yang membeli takjil bukan hanya umat muslim, macam-macam. Dan saya kira itu menjadi suatu kegiatan ekonomi dan ramai. Dan saya kira itu baik ya, karena masyarakat juga bisa mendapatkan pendapatan yang baik. Kira-kira begitu ya? Betul. Karena kan ini kan memang bulan penuh berkah ya Prof ya. Jadi ketika ada gerakan war takjil ini sekali lagi memang yang akhirnya kita bisa membantu mereka para penjual-penjual tadi supaya bisa mendapatkan berkah lebih di bulan yang penuh berkah ini, Prof. Ya, Marcel, tapi menarik. Tiba-tiba nama Anda kami tidak pernah dengar, gitu ya. Kecuali saya membaca Anda pernah jadi boy band, gitu ya. Wajar lah kalau lihat penampilannya, oh ini boy band ini wajar, gitu. Tapi Anda adalah seorang pendeta, sampai kemudian saya coba lihat-lihat video Anda. Tiba-tiba kami jadi mengenal Anda karena ada hal yang Anda angkat seperti ini. Ya. Apa sebenarnya misi yang sedang Anda jalankan? Dengan memberikan slogan-slogan atau hal seperti ini, apa sebetulnya yang Anda sedang jalankan begitu ya, sehingga kemudian cara-cara Anda berbeda dari yang lain? Apakah Anda nggak ditegur nih sama senior Anda? Biasa kan masyarakat kita kan kalau ada yang berbeda mereka tidak nyaman begitu. Nah kita kembali kepada masa waktu saya masih kuliah. Jadi saya jujur S1 saya ekonomi manajemen, Prof. Jadi memang sejalan dengan di mana jurusan. Saya awalnya itu di Unclub, Prof. Unclub. Universitas Kelabat. Saya tahu. Saya juga pernah memberikan kuliah umum di sana. Nah, jadi awal Air Madidi ya? Betul salah ya? Ya, baik. Masih ingat sekali daerahnya. Ingat. Tidak jauh dari bandara, tinggal belok kiri. Betul sekali, Prof. Nah, saya awalnya ambil S1 itu manajemen, kemudian dalam proses perjalanan kehidupan saya, akhirnya saya memutuskan panggilan saya adalah melanjutkan pelayanan saya lebih lagi dengan kuliah teologi. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya kuliah di teologi. Mengapa Anda ambil teologi? Biasanya orang ambil MBA, ngambil yang lain, Anda melihat prospeknya lebih baik. Bukan, karena memang dalam proses kehidupan, jujur gini Prof ya, sebelum kita kesana lagi ya, karena Prof udah bicara prospek ya. Jujur kan kita nggak bisa pungkiri ya, kalau bicara tentang pandangan orang zaman dulu, jadi pendeta tuh mau makan apa katanya kan? Jadi pendeta mau makan apa? Ya, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Ya, betul. Jadi Anda tidak boleh menjual Tuhan, Anda mewartakan kebaikan, kabar baik ya. Betul, apalagi saya lahir dan besar di Manado itu, banyak yang akhirnya bilang, kalau menjadi pendeta tuh berat hidupnya, mendingan kalau mohon maaf ya, kalau mau cari uang, jadilah pengusaha, jadilah profesional or apapun itu ya. Apapun baik, tapi kalau Anda gabungkan menjadi tidak baik. Betul. Pengusaha agama. Betul. Kalau kita artinya melayani Tuhan, tetapi motivasi kita adalah uang, tentunya dari perspektif kekristenan tentunya pelayanan yang nggak akan diberkati. Pelayanan yang nggak akan diberkati. Kenapa? Karena motivasinya salah. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita layani juga nggak akan diberkati Tuhan. Nah, makanya ketika saya melayani, jujur saya harus menyangkal logika saya. Artinya pada waktu itu bilang, kalau mau pelayanan, mau jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, mau makan apa? Jujur saya dalam ketakutan dulu waktu itu, Prof. Di sisi lain saya harus memilih, apakah mau tetap pelayanan, mau tetap dalam dunia kerja dulu, atau harus full dalam pelayanan. Jadi sempat ketakutan, bagaimana nih kalau mau jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu, pernah ada statement seperti itu. Tapi puji Tuhan ketika saya melayani, saya fokus melayani dengan ketulusan, sampai hari ini Coach, saya kalau makan ada batu, saya ambil, saya buang. Nggak tiba-tiba saya bilang, wah batu nih, aku kan pendeta, aku makan nggak ada Coach. Jadi akhirnya terjamin kehidupannya Coach. Ada aja berkatnya gitu Coach. Nah, dan akhirnya itu tadi, balik lagi, saya memutuskan untuk full dalam melayani. Ketika saya waktu kuliah, dosen saya bilang cara berkhotbah saya salah. Kenapa? Karena terlalu entertain. Buat dia, bukan ini pakemnya. Terlalu entertain karena latar belakang Anda entertain atau memang Anda mendesain secara entertain? Sebenarnya karena pembawaan diri ya. Karena memang latar belakang saya dunia entertain, saya suka bercanda. Anda pernah jadi pemain sinetron? Iya. Anda FTV. Pernah jadi pemain band? Iya. Bahkan boy band tadi. Dan memang saya sebelumnya juga host. Jadi memang suka
cara bercanda, suka hal-hal yang Oh, ini gaya MC-nya dahsyat, bukan gayanya TVRI zaman dulu. iya, betul Ya. sekali. Nah, kemudian ketika dalam dunia ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, ketika diajarkan harus jadi diri sendiri, jadi saya bawakanlah diri saya seperti saya apa adanya. Malah ditegur. Malah ditegur, katanya salah. Jadi suruh jadi diri sendiri, tetapi tidak boleh jadi diri sendiri. Ya. Saya harus jadi bapak-bapak yang penuh dengan kewibawaan, tapi saya tersiksa, Prof. Ah. Nah, akhirnya saya kembali ke cara saya sendiri. Di gereja yang Anda yang sekarang ini, Iya, memang saya sejak awal pelayanan tuh di gereja yang sekarang, di GBI, di Tiberias. Tiberias. Tiberias, betul. Jadi Anda memang sekolah teologi di sekolah teologi miliknya Tiberias ini. Bukan. Saya pertama kali di milik ada salah satu sinode, Ya. kemudian yang keduanya lagi itu di salah satu sekolah juga yang cukup terkenal di daerah Tangerang. Setelah itu Anda kemudian, tadi kan saya tanya, misi Anda sebetulnya apa dong kalau begitu? Misi utama saya adalah membagikan kasih, membagikan cinta untuk semua orang. Dan itu sebetulnya tidak mengenal batas agama. Yes, betul. Iya kan? Betul sekali. Karena betul. kasih itu milik semua orang. Yes, exactly. Bahkan kan firman Tuhan ngajarin setiap kita, kasihlah siapapun, even itu musuhmu sekalipun. Dan tidak bertujuan juga untuk memindahkan agama orang. Yes, betul. Menghargai. Tugas kita mengabarkan kabar baik. Ya, karena soal itu mau akan menerima atau enggak. menjadi kecurigaan orang kalau Betul. kalau Anda ingin memindahkan agama orang, bukan? Ya. Betul. Tentunya dengan segala penghargaan terhadap perbedaan, Ya. tetapi yang paling saya menjadi tujuan adalah toleransi yang dulu sempat begitu kuat, pengen untuk bisa kembali lagi, Prof. Dan memang kan lahir dan besar di Manado, di mana kehidupan bertoleransi itu udah Sangat terasa. kuat. Saya masih ingat ketika Lebaran dan Natal itu jaraknya hanya beda berapa hari. Yes. Ketika saya sedang mengajar di Unsrat, Iya. saya di salah satu hotel yang di tengah kota itu, saya lihat di lobinya itu Santa Claus sedang memukul beduk. Ya, jadi suasana Lebarannya di sini gantungan ketupat, sini ada beduknya, dan Santa Claus itu pakai topi Christmasnya, begitu dia sedang memukul beduk. Wow, saya bilang amazing. Iya. Amazing, ya. Nah, itulah yang namanya, menurut saya itulah yang namanya toleransi. Artinya bukan hanya yang menghargai orang yang sementara beribadah dengan agamanya, tapi kalau kita mampu, kita ikut mendukung. Tentunya tidak melewati batas-batas teologi ya, tetapi dalam hal-hal yang secara umum ikut mendukung, ikut membantu. Tapi Anda happy ya bisa diterima oleh kelompok agama yang lain, begitu? Sebelum viral sekarang sebenarnya saya sama sekali nggak merasa ada penolakan, Prof. Ya, di Manado sudah biasa sekali. Sangat Ya. biasa. Dan pada pergaulan saya pun sampai selama saya di Jakarta pun saya merasa sebenarnya masih banyak orang yang sekali lagi sangat punya toleransi yang tinggi. Cuman memang yang selama ini mungkin muncul adalah orang-orang yang intoleran. Tapi yang toleransi masih banyak. Ada satu fenomena yang menarik. Apa tuh, Prof? Banyak orang yang sebetulnya ingin beribadah dan mendapat ketenangan batin, ya, ketenangan batin. Tapi juga banyak orang yang merasa kering dan bosen dengan ritual-ritualnya. Sampai kemudian sekarang kita menyaksikan ini fenomena yang terjadi di bukan hanya di agama Kristen, tapi juga di agama Islam. Saya lihat banyak ustadz dan banyak pendeta yang justru menjadi sangat terkenal karena bukan saja dia pandai dalam teologi, tetapi dia juga lucu dalam berkomunikasi. Ya. Lucu itu penting ya. Oke. Nah, sejauh yang saya pahami memang karena itu tadi punya latar belakang MC, public speaking dan lain sebagainya, makin ke sini daya tangkap orang itu makin singkat. Kalau di usia 40 tahun ke atas, itu mereka bisa stay dalam waktu yang cukup lama, 20 sampai 30 menit dengan hal yang sangat serius. Tapi sekarang karena dunia sosial media begitu sangat Attention masif. controlnya ya. Yes. Fokus pada perhatiannya pada suatu hal. Betul. Oke, semakin pendek dari 40 menit. Fenomena terakhir yang saya baca penelitiannya malah anak-anak yang zaman sekarang itu hanya 5 sampai 7 menit, Prof. Ya. Jadi kalau misalnya Apalagi fenomena TikTok hanya berapa detik. betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam berkhotbah misalnya dalam waktu 5 sampai 7 menit kita nggak mampu grab lagi perhatian mereka,
maka apapun yang kita sampaikan akhirnya jadi hilang. Jadi makanya saya berusaha untuk setiap 5-7 menit itu saya harus masukkan sesuatu yang membuat mereka bisa tertarik lagi. Supaya firman yang saya sampaikan bisa masuk. Gitu kira-kira. Apa clue-nya yang bisa Anda baca ketika mereka ini, wah ini sudah mulai drop nih? Ada nggak Anda sebagai seorang pendeta, Anda melihat audiens kan? Yes. Kalau saya sebagai pembicara seminar, saya itu menjaga agar jangan sampai audiens saya itu ngantuk. Iya. Jangan sampai mereka pergi, bahkan saya tahan agar mereka tidak pergi ke toilet. Ya, bukan karena dilarang, tetapi mereka merasa rugi sendiri. Dan karena mereka merasa mendapatkan sesuatu. Ya. Apa yang clue-nya yang Anda baca? Nah, kalau bicara tentang clue, karena itu kan dari pengalaman ya. Akhirnya saya dari body language seseorang, saya bisa melihat dia itu tertarik atau tidak. Jadi dari cara dia melihat saya, bahasa tubuhnya, saya bisa tahu audiens lagi tertarik atau tidak. Nah, itulah jadi sign buat saya harus masuk dengan sesuatu yang menarik atau tidak. Menarik atau tidak, positif atau negatif, bisa terlihat. Orang yang positif, kalau saya melihatnya orang yang positif dia sering manggut-manggut. Oke. Kalau orang yang negatif, oh iya. Ada juga Prof yang manggut-manggut tapi dia ternyata mau tidur Prof. Hah? Ada juga yang manggut-manggut. Manggut ternyata sudah dalam hadirat Tuhan Prof. Anda bertemu dengan sejumlah influencer dan orang-orang yang cukup mempunyai audiens yang cukup besar. Siapa yang paling berkesan di mata Anda dalam beberapa minggu terakhir ini? Nah, nggak bisa dipungkiri ya, karena mungkin memang latar belakang saya sebagai seorang pemuka agama. Jadi ketika ketemu dengan Habib Ja'far itu salah satu yang paling berkesan. Karena terasa sekali bahwa dia dengan keislaman yang begitu luar biasa, saya dengan posisi sebagai seorang pendeta, tapi kekeluargaan, kedekatan itu sangat terasa, Prof. Itu kan bukan hanya dari sisi Habib Ja'far saja. Bagi Anda kan juga penting untuk membuka diri. Anda juga merasakan itu? Ya. Apa tips yang bisa disampaikan kepada para pendeta lain? Oke. Ini kan masalah toleransi ini tengah mendapatkan ujian di negara kita dan seringkali orang komplain, dan kemudian kita sangat membutuhkan suasana dialog antar iman, persahabatan yang dulu sangat biasa sekali. Ya, orang sama-sama saling menolong. Yang satu pengurus masjid, yang satu pengurus gereja, berjalan beriringan. Tapi sekarang menjadi sensitif. Apa tips yang bisa Anda sarankan kepada umat Anda sendiri misalnya? Nah sebenarnya kalau kita benar-benar menjadi Kristen yang sejati, harusnya menyadari bahwa Alkitab mengajarkan tentang kasih. Jadi orang yang mengasihi harusnya nggak ada sedikit pun benih intoleran dalam hatinya. Karena sekali lagi hatinya harusnya penuh dengan kasih. Jadi orang yang mengasihi sekali lagi nggak ada intoleran, harusnya tanamkan itu dalam hati dan pikirannya. Maka akhirnya apa? Itu pasti akhirnya bisa menyentuh hati. Yang dari hati bisa menyentuh hati orang lain. Tapi Anda juga punya celutukan-celutukan yang kadang-kadang bikin orang terkejut, begitu ya. Pernah menimbulkan salah tafsir? Oke. Nah, tugas kita sebagai seorang pembicara memang kita jelaskan sedetail mungkin. Tetapi memang namanya banyak telinga, banyak otak yang mendengarkan, memproses setiap apa yang didengar, pasti ada yang mungkin miss. Tetapi biasanya mereka dan saya pun dengan terbuka untuk menerima pertanyaan ketika mereka ada yang mungkin kurang mengerti, Prof. Baiklah, tapi ada satu hal juga yang tentu seru. Tadi Anda katakan dulu kalau mau jadi pendeta itu pertanyaannya mau kasih makan apa? Ya, Prof. Keluarga gitu ya. Terus kemudian Anda mengatakan ada makan batu ya, seperti itu ya. Iya, Prof. Tentu sekarang sudah tidak makan batu lagi. Ya, puji Tuhan, Prof. Ya. Puji Tuhan. Sudah lebih baik? Karena setiap hari Minggu, Prof, mobil saya dipenuhi oleh makanan yang dikasih sama umat, Prof. Jadi jemaat selalu, Pak Pendeta, ini makan. Makanya saya dari tadi tahan napas ini, karena perut saya sudah mau meledak, Prof. Tapi demi tampil di channel ini, saya nggak mau kelihatan buncit, Prof. Gitu ya? Iya. Saya tahan napas dari tadi, Prof. Nggak kelihatan ya. Mengapa Tiberias? Tiberias? Ya. Karena memang sejak awal sampai di Jakarta, saya mantau dari Manado tadi, ketika nyampe di Jakarta, gereja pertama yang saya masuki adalah Tiberias, dan di situ saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, dan sampai hari ini tetap di Tiberias. Apakah bukan karena Tiberias itu agak loose aturan-aturannya, jadi lebih otonom, pendeta diberikan lebih kemandirian,
Saya pernah terkejut, Marcel, iya. ketika saya diundang di sekolah teologi. Oke. Ya, orangnya sederhana-sederhana yang ambil sekolah teologi. Walaupun saya juga lihat kok ada pengusaha yang belajar teologi. Saya berpikir ini suasana religius gitu ya. Rupanya pengusaha itu belakangan cerita sama saya, dia melihat prospek ya, untuk menjadi pendeta. Jadi untuk membuat dirinya menjadi lebih makmur lah begitu ya. Maklum teologi kemakmuran. Itu kan banyak sekali dibicarakan ya. Betul. Tapi saya terkejut sekali ketika yang diminta pada saya diminta mengajarkan tentang kewirausahaan. Saya bertanya, mengapa Anda ajarkan kewirausahaan? Menjadi pendeta itu baik, menjadi wirausaha itu baik. Tapi ketika Anda menjadi wirausaha Tuhan, rusaklah. Menjadi dokter baik, menjadi pengusaha baik. Tapi ketika Anda menjadi dokter dan pengusaha, Anda barangkali bisa menjual begitu ya. Anda tidak melayani dengan baik sehingga Anda bisa menjual kebaikan yang harusnya Anda berikan begitu. Apa karena ada kemandirian, kebebasan dan Anda harus mandiri di membangun gereja begitu semacam itu? Nah, mungkin kalau saya bisa sedikit punya pandangan ya Prof ya. Karena saya pernah juga ketika saya kuliah itu tadi ada dosen-dosen yang memang diundang untuk bicara tentang kewirausahaan. Nah, sebenarnya begini, selama seorang pendeta itu tahu batasan yang benar, pengetahuan akan kewirausahaan itu sangat baik. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau misalnya dia fokus misalnya melayani, tetapi keadaan umatnya itu tadi ya, jemaatnya itu mungkin dalam keadaan ekonomi yang mungkin tidak mudah, lagi dalam kesusahan dan lain sebagainya. Sedangkan gereja harus terus berjalan, gereja harus juga menjadi berkat buat jemaatnya. Nah, makanya pengetahuan akan wirausaha tadi itu akan akhirnya bisa membantu dia buka usaha misalnya Prof. Nah akhirnya hasil dari sini bisa membantu gereja, bisa membantu jemaatnya. Bisa membantu jemaatnya, bukan untuk dirinya sendiri ya? Iya. Jadi bukan untuk pendeta ya uangnya? Iya betul, karena sekali lagi tujuannya adalah kalau hatinya benar ya, kita lagi bicara tentang pendeta yang punya hati yang tulus melayani Prof ya. Marcel, sebelum kita teruskan, di sini kopinya enak. Oh iya. Kita ada kopinya apa? Katanya terkenal di sini. Yes, kopi inspirasi. Saya temen nih. Jadi kopi inspirasi. Kopi saya inspirasi. juga ya. Saya yang panas. Anda mau yang panas? Panas, less sugar. Less sugar. Oke. Ya, baik. Oke, jadi kalau ada pendapatan itu adalah untuk gereja, bukan untuk Pak Pendeta. Iya. Jadi sekali lagi, kalau pendeta ketika dia punya hati yang tulus untuk melayani, dia sudah tidak memikirkan keduniawian lagi, Prof. Jadi ketika dia berusaha, dia bisnis, tujuannya untuk tadi, untuk membantu pelayanan gereja, untuk membantu umat yang membutuhkan. Karena kan gereja itu butuh perputaran di sana untuk menolong banyak orang, untuk operasional dan lain sebagainya. Di salah satu percakapan, ada kawan saya tiba-tiba bilang, waduh, enak kita bikin gereja saat ini. Karena dapatnya besar, dapatnya 10%. Karena umat memberikan namanya perpuluhan. Kalau di umat Muslim berapa? 2,5% ya? 2,5%. 2,5%. Kalau gereja Kristen ini luar biasa ngambilnya besar ini, 4 kali lipat ini, ya, 10% ya. Terus kawan-kawan saya bilang kita bikin gereja tidak harus 10%, tidak harus perpuluhan, bikin 5% saja kita kasih diskon katanya begitu ya. Maaf ya ini bercanda ya Marcel ya, banyak orang kawan. Karena apa? Kawan-kawan saya kemudian mengatakan begini, dia diundang untuk melihat satu gereja dan kaya sekali. Itu sampai di salah satu lantai ada orang pegawainya itu yang kerjanya ngumpulin uang. Waktu itu masih zaman cash ya. Uang itu dikumpul-kumpulin, dihitung-hitung, itu besar sekali pendapatannya. Setiap hari khotbahnya itu adalah tentang berikan perpuluhanmu kepada gereja maka kamu akan dibalas kebaikan oleh Tuhan. Tapi terus pendetanya tambah kaya begitu karena uangnya untuk dia. Pandangan Marcel bagaimana? Memang kalau bicara tentang perputaran uang di gereja yang besar, tentunya nggak bisa dipungkiri besar juga. Kenapa? Karena memang operasionalnya juga sangat besar. Seperti Tiberias misalnya, operasional gereja ini begitu besar. Karena ada banyak orang yang bekerja di gereja ini, ada banyak hal yang harus diproduksi seperti minyak, kemudian hosti, kemudian anggur dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali yang harus dipenuhi. Nah, kalau pertanyaannya, apakah selama ini selalu menguntungkan, artinya lebih besar daripada pengeluaran? Jujur seringkali malah jauh di bawah.
Harus nombok. Iya, puji Tuhannya, memang sejak muda sebelum melayani, jadi gembala sidang itu, almarhum Bapak Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji, mereka adalah pengusaha. Jadi Bapak dulu pengusaha, punya banyak apotek, Ibu juga di dunia properti. Jadi akhirnya apa? Itulah yang mereka pakai untuk membantu supaya gereja yang besar ini terus bisa berjalan sampai akhirnya satu proses di mana ya itu tadi banyak sekali, apalagi kalau misalnya acara Natal di GBK dan lain sebagainya, itu banyak yang harus disuplai dari keuangan pribadi Bapak dan Ibu Gembala. Nah, dan yang saya percaya begini, Prof, kalau seseorang tujuan pelayanannya dia, melayaninya adalah tujuannya keuntungan pribadi, saya sangat percaya Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan nggak tutup mata. Saya sangat percaya dia bisa tidak diberkati Tuhan. Jadi Yes. itu hal penyimpangan yang sebaiknya dihindari ya. Yes. Ya mudah-mudahan, karena biasanya orang kalau sudah terkenal suka lupa itu, Marcel. Ya. Iya. Apalagi saya masuk di channel ini, saya makin terkenal nggak, Prof? Ingatin saya, Prof, ya. Kalau kata Pak Pendeta itu adalah iblis selalu mengintai, begitu ya? Iya, bahaya. Begitu ya. Mengaum-ngaum ya. Aduh Tuhan. Ya, baik. Yes, Jadi Tiberias ini adalah gereja tetap atau yang banyak di mall itu Tiberias juga, bukan? Yes, di mall juga Di ada, mall banyak di ya? ruko juga ada, gedung sendiri juga ada, Prof. Mengapa di mall lokasinya? Iya. Mungkin banyak teman-teman yang menonton ini juga tahu ya, Coach, Prof, ya, bahwa ada tempat-tempat yang memang Sulit untuk bangun rumah ibadah. ya penuh perjuangan. Ya. Ya, penuh perjuangan, Prof. Jadi ya karena izinnya nggak keluar, penuh perjuangan. Jadi ya mau nggak mau cari yang bisa lebih mudah supaya umat bisa terakomodir. Apa pengalaman yang paling serius, Marcel, Apa nih, Prof? dalam hidup ini? Saya selalu kalau bicara dengan orang seperti Anda, Ya. saya selalu ketemu dengan cerita yang kurang lebih sama polanya. Dulunya adalah kehidupan bebas nilai, senang-senang, sampai satu ketika ditegur oleh Tuhan, sampai kemudian diberikan sakit penyakit, diberikan penderitaan, tapi terus kemudian kalian merasa bahwa saya kemudian ditegur dan saya kemudian diberi keselamatan dan akhirnya saya bertobat dan kemudian saya ingin membalas kebaikan Tuhan dengan cara saya sendiri. Anda juga mengalami hal seperti itu, misteri seperti itu. Ya, betul, Prof. Jadi sempat sampai pada satu titik yang sangat rendah dan akhirnya saya memutuskan untuk Tuhan, kalau boleh hidupku ini untuk kemuliaan. Dan itulah yang akhirnya membuat saya memberi diri untuk akhirnya 2008 akhir untuk dibaptis pada saat itu. Dan Sebelumnya Anda belum dibaptis? Jadi ketika saya memahami teologi lebih dalam, jadi waktu kecil dibaptis, tetapi ketika saya memahami lebih dalam lagi ada pandangan. Ini, sekali lagi ini satu hal yang bisa kita sharingkan ya, artinya tidak ada yang lebih benar dan lain sebagainya, tetapi bisa kita diskusikan. Baik. Nah, jadi itu dikategorikan sebagai penyerahan anak waktu masih kecil karena dia belum bisa mempertanggungjawabkan imannya sendiri. Baik. Nanti ketika sudah dewasa baru akhirnya dibaptis. Marcel, ini menarik ini statement Anda. Maaf kalau pertanyaan saya berat-berat ini. Iya, Prof. Oh Tuhan. Tapi saya yakin ini adalah satu yang penting bagi kita agar masyarakat juga bisa membaca, karena Anda sangat terkenal sekali sejak War Takjil itu. Puji Tuhan, Prof. Tapi ada satu hal yang juga menarik. Ya. Anda juga mengatakan Anda berminat untuk menjadi Banser NU katanya. Apa latar belakangnya? Saya kenal dengan Ketua GP Ansor, karena rekan saya Gus Sadin itu. Ya. Kalau Anda berminat ketemu, nanti saya akan pertemukan. Waduh, boleh juga tuh ya. Nanti next time ketemu saya udah pakai baju Banser. Ya, apa latar belakang? Oke, nah yang melatar belakangnya adalah itu tadi, karena saya melihat bahwa pandangan NU soal toleransi itu begitu luar biasa, itu begitu indah, makanya saya sangat kagum dengan para ulama-ulama NU, saya kagum dengan Habib Lutfi, kemudian seperti Gus Miftah, kemudian kemarin ketemu dengan Habib Jafar. Saya sangat suka bagaimana mereka menerapkan toleransi, apalagi kalau bicara tentang acara-acara keagamaan, seperti yang saya bilang tadi ya Prof, bahwa mereka bukan hanya, ya sudah kita menghargai, tetapi mereka ikut mendukung. Bagaimana kita lihat Banser, mereka ada di acara-acara Natal, di ibadah-ibadah Natal, mereka dukung, mereka bantu, mereka amankan. Itu hal yang begitu indah dan buat saya itulah yang sebenarnya harusnya Indonesia yang sejati. Betul, dan dalam banyak diskusi saya menemukan bahwa ya inilah memang, kalau saya boleh pinjam bahasa teman saya, bahasa
gambaran Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmatan untuk seluruh alam. Tapi toleransi ini kan tidak hanya bicara kelompok yang lain. Dan kita juga harus akui di antara umat Kristen juga ada juga yang menyebalkan kan kadang-kadang kan ya. Menyebalkan, merasa benar ya. Oknum-oknum di mana-mana ya, Prof. Selalu ada ya. Yes. Apa sih kritik terbesar yang bisa ditujukan kepada umat sendiri begitu ya? Kalau kita mengkritik umat lain itu kan sudah hal yang biasa orang mengkritik. Tapi bagi saya lebih wise seseorang itu kan mengkritik dirinya sendiri kan. Oke. Nah, kalau bicara tentang orang-orang yang mungkin dalam arti itu tadi balik lagi ya kepada satu pemahaman mereka tidak toleran. Buat saya, kalaupun harus dikasih kritik, belajar lagi Alkitabmu. Kenapa? Karena Alkitab bicara tentang toleransi yang tinggi, kasih yang luar biasa. Jadi kalau ada sampai orang yang intoleran dalam kekristenan, artinya dia kurang memahami Kristen yang sesungguhnya. Nah, mungkin kalaupun adalah ketika ada orang-orang yang kadang-kadang terlalu takut untuk menyatakan kasih, untuk melakukan hal-hal yang kasih karena takut, kadang-kadang takut orang itu tersinggung, kadang-kadang orang itu mungkin menerima salah. Sebenarnya udah lakukan aja kebaikan, lakukan aja kasih, soal diterima atau tidak itu urusan yang menerima. Yang penting dari sisinya kita lakukan kebaikan dengan cara yang benar, jangan ada lagi rasa ketakutan untuk melakukan itu. Saya percaya yang dari hati pasti bisa menyentuh hati. Banyak hal yang sudah kita bicarakan, tapi saya kira menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, ya, juga banyak yang bertanya soal jodoh. Soal jodoh, Prof. Oke. Ya. Apa biasanya saran buat mereka yang belum mendapatkan jodoh? Oke. Pak Pendeta ini biasanya suka ditanya juga oleh umat, begitu kan? Betul, Prof. Betul. Ya, yang pasti ya bergaul. Ya. Itu yang pasti, karena jodoh memang nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, mau ketemu di mana itu jodoh, betul ya, Prof ya? Jadi itu penting. Expose lah dirimu pada market sasaranmu, begitu. Iya, betul. Jadi bergaul lah, tentunya disesuaikan dengan target marketnya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bangun diri sebaik mungkin. Karena kan dalam Alkitab, jodoh yang Tuhan kasih itu sepadan. Jadi untuk dapatkan jodoh yang baik, jadilah dulu pribadi yang baik, maka yang baik itu akan Tuhan anugerahkan buat jadi pendamping kita. Saya teringat dengan kawan saya yang punya anak cantik, tapi orang tuanya bercita-cita jadi dokter dan tidak berhasil. Maka dia doronglah anaknya untuk jadi dokter. Saya bilang, anakmu itu tidak punya panggilan untuk jadi dokter. Saya tanya, dia nggak mau. Tapi orang tuanya bilang, biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dia tidak jadi dokter beneran. Nggak apa-apa. Kalau dia tidak berhasil, minimum dia akan dapat dokter nanti katanya. Pergaulannya dokter ya. Karena ditaruh di fakultas kedokteran. Betul. Jadi diekspos di tempat yang sama ya. Baik, ke depan isu apa lagi yang akan ramai, Pendeta Marcel? Yang Anda pikirkan? Ini semangat toleransi kelihatannya tidak akan berhenti hanya pada percakapan-percakapan seperti ini. Anda kira-kira akan lakukan apa? Ya, nah itu tadi saya balik lagi ke saya dapatkan berkah di bulan yang penuh berkah ini. Jadi memang berkahnya bukan hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk semuanya, bahkan pendetanya pun dapat berkah. Puji Tuhan sekali. Dan apa yang akan saya lakukan ke depan tentunya itu tadi, Prof. Semangat toleransi tadi. Karena ternyata kalau Prof mungkin lihat video-video yang viral itu, komentar-komentarnya begitu positif. Positif. Begitu lucu, begitu indah. Jadi berada di domain yang saya kira berbeda dengan orang yang saling menghujat dan saya tidak menyangka. Saya tadi ketika Anda ngomong seperti itu, saya takut ini ada yang tersinggung nanti Anda bicara. Iya, makanya memang saya bermainnya di pinggir jurang memang ini, Prof. Di pinggir jurang, ya. Nah, tetapi saya melihat responnya begitu indah. Artinya apa? Bisa kita lihat bahwa sebenarnya orang-orang yang cinta kedamaian, cinta keragaman, toleransinya tinggi itu masih banyak di negeri ini. Dan itulah yang saya mau ajak ke depannya untuk ayo kita yang toleransi ini semakin kita kembangkan, kita gerakkan terus untuk supaya apa? Semangat toleransi makin bangkit. Karena selama ini yang muncul kebanyakan adalah yang intoleran dan akhirnya apa? Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Makanya kalau selama ini yang muncul adalah intoleran, akhirnya ada banyak orang jadi terpengaruh untuk intoleran. Tapi kalau kita bangun terus semangat toleransi tinggi, maka generasi-generasi selanjutnya akan jadi generasi-generasi yang penuh dengan toleransi dan saya percaya Indonesia akan kembali indah
seperti masa-masa kita di tahun 80-an, Iya, 90-an. kita pernah menikmati itu. Ya, betul. Apakah ini juga cerminan munculnya generasi baru yang memang sangat toleran dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang penuh kecurigaan? Yes, betul. Anda merasakan begitu? Betul, karena kan TikTok, Instagram, kebanyakan adalah generasi-generasi baru, Bro. Nah, dan kita bisa lihat di generasi baru ini toleransi mereka sangat tinggi. Jadi saya punya pandangan ke depan, punya harapan ke depan. Ya. Indonesia akan jadi tempat yang indah untuk kita semua, Bro. Pendeta Marcel, terima kasih banyak. Terima kasih, Saya Prof. hari ini agak confused, ini boys band, pendeta, atau orang yang memang sedang berperang mencari takjil di daerah sini. Puji Tuhan, Tapi saya sebagai pendeta saya senang melihat orang muda seperti ini. Dan pesan saya tetaplah menjadi pendeta Marcel yang kita kenal hari ini. Jangan tergoda dengan flexing, jangan Siap, tergoda dengan duniawi. amin. Boleh hidup sejahtera, tapi tidak mengecewakan umat karena Tuhan Yesus pun lahir di kandang domba. Mudah-mudahan khotbah saya ini didengarkan. Amin. Terima kasih, Prof. Pendeta Marcel, Siap, Prof. sukses selalu dan stay relevant. Amin.